Munculnya gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengungkap adanya penebangan hutan yang terjadi 1 bulan sebelum bencana banjir bandang melanda. Dan pihak Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan dituding dibalik izin tersebut. Hal itu diungkapkan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan. Dengan marah, Gus Irawan menyebut izin penebangan hutan itu muncul 1 bulan sebelum adanya banjir dan longsor di Sumatera. Padahal pada Juli 2025, pihak pengelolaan hutan lestari sudah menghentikan sementara pengelolaan hak atas tanah kerjasama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Namun Oktober Gus Irawan mengaku terkejut izin itu dibuka kembali. Dia lalu melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut. Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. November, kerjasama koperasi dengan masyarakat kembali beroperasi. Lalu 25 November, banjir bandang terjadi di Batang Toru. Ia juga menyinggung soal penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapteng. Sebab menurutnya perusahaan itulah diduga menjadi biang kerok hayutnya kayu gelondong saat banjir bandang. Karena izin penebangan hutan, rakyat Batang Toru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menegaskan informasi itu tidak benar. Menurut dia, Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan sistem informasi penatausahaan hasil hutan. Berdasarkan arahan itu, surat Dirjen tanggal 23 Juni 2025 dikeluarkan untuk menghentikan sementara layanan SIPU bagi seluruh pemegang hak atas tanah. Untuk keperluan evaluasi menyeluruh, jelasnya dalam keterangannya seperti dikutip dari surya.co.id pada Rabu 3 Desember 2025. Terkait PHAT di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, belum ada satupun PHAT di wilayah tersebut yang diberikan akses SIPU sejak Juli 2025. Selanjutnya, Laksmi menyampaikan memang terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapanuli Selatan. Karena itu, pada 4 Oktober 2025, Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten menangkap 4 truk angkutan kayu dengan volume 44 meter kubik yang berasal dari PHAT di Kelurahan Lancat.
Dan Kemenhub menampik bahwa kayu-kayu itu merupakan hasil pembalakan liar. Nah, terbaru ini akhirnya ada yang cukup menarik perhatian di mana Bupati Tapanuli Selatan ini akhirnya belak-belakan mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Kehutanan ini ternyata sudah kembali memberikan izin penebangan hutan pada bulan Oktober 2025 atau beberapa minggu sebelum banjir dan juga tanah longsor melanda wilayah Sumatera. Jadi memang keberadaan gelondongan kayu di tengah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara ini makin kencang di buah bibir di ruang publik begitu Tribuners. Dan terbaru ini memang Bupati Tapanuli Selatan atau Tapsel yakni Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam ini ya sebelum banjir bandang terjadi di Batangoru. Ia mengakui kondisi Tapanuli Selatan beberapa tahun belakangan ini memang kerap dilanda bencana alam, terutama banjir dan juga tanah longsor. Tahun lalu pada tahun 2024, tepatnya pada 24 November, banjir bandang juga terjadi di Sipanga Siunjam. Jadi setahun sebelum banjir besar pada tahun ini terjadi. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa dan pada tahun itu atau setahun lalu terdapat 2 korban jiwa dari peristiwa banjir bandang tersebut. Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan ini juga diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir juga membawa kayu gelondongan yang dimana berarti ada penebangan di hulu. Atas bencana ini, Tribuners Pemkab Tapanuli Selatan mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Dan waktu itu, Pemkab Tapanuli Selatan mengajukan 28 miliar rupiah, kemudian disetujui BNPB sebesar 10 miliar rupiah. Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi hutan tahun lalu, ini Tapanuli Selatan kembali diterpa bencana alam. 3 desa Lulantak diterjang banjir. Masyarakat Garoga, Huta Godang, dan juga Aek Ngadol menderita di mana rumah mereka hancur karena tersapu banjir bandang. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang. Dan khusus bagi warga di Garoga, banjir bandang ini nyaris menghilangkan desa karena hampir banyak rumah-rumah ini rata dengan tanah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.